Tahukah kalian kalau asap yang keluar dari cerobong kapal mengandung sulfur oksida yang berbahaya bagi kesehatan manusia, gangguan pernafasan, dan penyakit paru-paru? Ada satu studi pada tahun 2016 di Finlandia tentang dampak emisi sulfur oksida yang keluar dari mesin kapal. Memperkirakan jika limit sulfur tidak diturunkan pada tahun 2020, maka polusi udara dari kapal akan berkontribusi sekitar 570.000 angka kematian dini di seluruh dunia pada tahun 2020 sampai dengan 2025. Hingga saat ini, kebanyakan kapal masih menggunakan bahan bakar fosil yang jenisnya disebut dengan LSFO dan LSMGO. Kedua jenis bahan bakar ini memiliki tingkat sulfur yang tinggi, menyebabkan pencemaran udara yang sangat tinggi. Oleh karena itu, IMO selaku Organisasi Maritim Dunia sudah menetapkan aturan pembatasan sulfur menjadi maksimum 3,5% dari sebelumnya 4,5% mm atau mass by mass sejak 1 Januari 2012 dan kemudian menjadi maksimum 0,5% sejak 1 Januari 2020, dan ini berlaku untuk semua jenis kapal di seluruh dunia atau global sulfur. Tujuan dari pembatasan ini biar kualitas udara meningkat untuk melindungi kesehatan manusia. Untuk beberapa negara, pembatasan sulfur yang lebih rendah maksimum 0,1% juga diberlakukan. Daerah ini disebut dengan SECA atau Sulfur Oxide Emission Control Area. Berikut ini adalah negara yang memberlakukan SECA. Jadi sebelum masuk daerah ini, semua kapal harus mengganti bahan bakarnya. Misalnya, sebelum masuk Amerika, 200 mil untuk mesin induk dan 24 mil dari pantai terdekat untuk mesin generator sudah harus menggunakan bahan bakar yang low sulfur. Aturan pembatasan ini sesuai dengan MARPOL Annex 6 tentang pencegahan pencemaran udara oleh kapal. Hasil dari pembatasan emisi sulfur oksida ini sangat baik, terutama bagi yang tinggal di dekat dengan pelabuhan atau di sekitar pantai. Namun hal ini tidak serta-merta bagus bagi dunia bisnis pelayaran, karena harga bahan bakar yang low sulfur yang lebih mahal dibandingkan dengan yang high sulfur. Sehingga ada alternatif selain menggunakan bahan bakar yang kadar sulfurnya di bawah 0,5%. Yang pertama dengan memasang sebuah alat EGCS atau Exhaust Gas Cleaning System atau sering disebut dengan scrubber. Dengan menggunakan alat ini, kapal bisa tetap menggunakan bahan bakar yang sulfurnya lebih kecil dari 3,5%. Yang kedua, selain memasang EGCS adalah dengan menggunakan bahan bakar yang zero sulfur seperti gas atau biofuels sesuai dengan standar ISO 8217. Jumlah kandungan sulfur ini pertama sekali kita dapat temukan pada BDN atau Bunker Delivery Note yang kita terima saat pengisian bahan bakar. Ketika kapal berlayar di ruas SECA, maka bahan bakar yang digunakan adalah LSFO yang kadar sulfurnya di bawah 0,5%.
Sedangkan ketika kapal di daerah seka, bahan bakar yang digunakan adalah LSMGO yang kadar sulfurnya 0,1%. Kapal selalu membawa dua jenis bahan bakar yang siap digunakan kapan saja, sehingga untuk mengganti pemakaian bahan bakar tidaklah sulit, hanya dengan menukar kerannya saja. Namun sebelum mengganti bahan bakar, ada beberapa prosedur yang harus kita kerjakan. Pertama sekali, second officer akan memastikan dan menentukan posisi dan waktu kapal, kapan akan memasuki ataupun meninggalkan seka. Kemudian, memberikan informasi tersebut ke departemen mesin untuk menghitung perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk pergantian bahan bakar. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk mengganti bahan bakar ditemukan, maka kurang lebih 1 jam sebelum memasuki seka, bahan bakar di dalam sistem harus sudah benar-benar berganti. Karena LSFO adalah bahan bakar yang harus dipanaskan saat digunakan dan LSMGO tidak, maka temperatur bahan bakar harus diturunkan terlebih dahulu sampai sekitar 95 derajat sebelum pergantian. Menutup semua steam tracing atau pipa-pipa kecil yang berisi uap panas yang menempel di sepanjang pipa bahan bakar dan menutup keran steam ke pemanas bahan bakar. Lalu keran bahan bakar dirubah dari LSFO ke LSMGO saat memasuki seka, begitu juga sebaliknya ketika meninggalkan seka. Data ini dicatat pada form yang disediakan oleh perusahaan, juga pada Oil Record Book Part 3. Dan harus bisa ditunjukkan dan dibuktikan saat ada pemeriksaan dari petugas seperti Port State Control. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Salam Pelaut Indonesia. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.